الذين تبين وأكبر وحيسا لرجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المعلم إلى الشيخ الحافظ محمد بن عثمان شمس الدين الذهبي ثم إلى الشيخ سيدي عبد الله الشاعر السر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة وإلى الشيخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبعين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Masih membicarakan tentang dosa besar meninggalkan sholat lima waktu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anakmu, ajarkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Wa hum abna'u sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Maka apabila sampai 10 tahun mereka masih belum mau mengerjakan sholat, maka pukullah mereka dengan pukulan didikan. Ufarriqu bainahum fil madaji. Dan apabila sudah sampai 10 tahun, hendaknya pisahkanlah tempat tidur mereka, jangan sampai satu selimut. Nah, ini adalah ajaran Rasulullah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sebelumnya sudah kita bicarakan, sholat ini adalah salah satu dari 7 perkara yang diangan-angankan oleh Jibril seandainya diciptakan jadi manusia. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, seandainya aku diciptakan manusia, maka 7 perkara yang tidak akan kutinggalkan, mengingat pahalanya yang sangat besar." Pertama kata Jibril, "As-salatu khamsun iman." Aku akan selalu sholat 5 waktu berserta imam karena pahalanya luar biasa. Keimaman sembahyang pahalanya luar biasa. Maka sawatkan kita apabila ada waktu, maka sekali-kali berimaman, jangan sampai menyuruh terus supaya berbanyak pahalanya. Maka yang kedua kata Jibril, wa mujalasatul ulama. Aku akan mencari majelis-majelis ilmu agama karena di situ kulihat pahala yang besar yang bisa didapatkan dengan mudah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sehal apapun kita, sesibuk apapun kita, apapun gawean kita, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ada sebanding upah lawan azab di akhirat, ada sebanding. Anak-anak kita tuh ditanya, kawan ada sholat di tempat gawean tuh, coba kawan ada sembahyang di tempat gawean tuh, ada kawan badanya, ada kawan apa ya? Tinggalkan cari gawean yang lain. Bumi Allah itu luas, ada seperti cari gawean lain. Pertama ada sebanding adab dengan
dengan upah yang diterima seapa kita dapat tahanannya mulai sulit ada juga meninggalkan sembahyang dia tinggalkan. Udah Allah berluas dari yang lain. Karena sebanding azab dengan upah yang kita dapatkan. Yang kedua, tidak ada keberkahan. Gawian apapun kita gawi, kemudian kita tinggalkan sholat, maka pasti ada berkah. Ciri rizki kada berkah itu pertama karena cukup, rasa kurang terus, banyak dapat kurang terus. Yang kedua karena berkah ibadah. Itu ciri rizki kita tidak berkah, jauh dari keberkahan atau kurang berkah. Karena kalau pakai ibadah rizki tersebut dan selalu merasa kurang terus. Maka yang kedua, bicara satu ulama duduk sebatas dengan para ulama, orang-orang soleh. Kadang-kadang yang datang menghilangi kita dari itu siapa? Orang-orang yang semajlis dengan kita, kawan semajlis. Kadang-kadang kawan yang pegawai belum tentu mendatangi. Kita sudah gawian, sudah absen, kita digaring benar. Mari yang dingin aja turun kita, ya masalah gawian, mari yang dingin aja turun. Padahal kawan-kawan kita itu belum tentu menghilangi kita ketika kita garing. Kita bisa manajer di perusahaan meninggalnya di hari gawian, paling bawa itu yang datang. Meninggal pas di hari gawian dari perusahaan. Bertiga yang sana, dia datang ke sana itu bawa kampung. Bujur di kampung, bujur di halaman itu, mana orang yang datang ya? Turut berduka cita PT Amu, turut berbela sungkawa, manajer PT Amu, mana orang yang datang? Bukannya dari kampung, mana dari tulisannya. Turut berduka cita bapak wali kota, bapak gubernur, bapak-bapak, mana datang sendirinya? Yang datang siapa? Yang duduk di majlis-majlis saja yang datang. Si anak meninggal datang kan? Jadi jangan meremehkan duduk-duduk di majlis. Besar manfaatnya. Dunia aja sudah manfaatnya, yang mana sudah banyak kawan. Dihilangi, ada pengantinan banyak yang datang. Ada musibah banyak orang menolong. Kita ini mendengar sebulan masuk ke rumah sakit, aku badan katanya rumahnya di mana pun di ujung sana. Kurang kita niat hendak menjauh kurang. Kita jangan punya ada waktu. Tadi kawan semajlis, ini siapa? Iya kan? Ayo kita datangi. Haul kayak apa datangi. Belum lagi manfaat di akhirat. Manfaat di akhirat itu bisa tolong menolong. Kawan dengan kawan itu bisa saling memberi syafaat, memberi pahala. Karena patokannya adalah dosa kita nanti dengan amal kita. Sedikit aja berat dosa, maka Jalla Allah bakar dulu di neraka, habiskan dosanya, menyerahkan ke dalam surga. Tapi pun ada kawan kita kurang berapa, sedikit betul ngintil benar nih. Amunnya ada yang kalau merakam nih. Ada aja pahalanya memberi akan surga launikan. Masuk surga. Syafaatnya bersyafaat kawan. Bahkan sekelompok manusia keluar dari dalam neraka belum habis masa vonisnya. Kenapa bukannya itu keluar dulu maka belum habis? Vonis di neraka itu belum habis. Maka dijawab oleh malaikat, mereka dijemput, ditolong oleh kawan-kawannya semasa hidup di dunia yang masuk ke dalam surga. Oh kawanan mati. Ya Allah si pulang dan kawan ulur, kawan akrab. Cuma ada di surga, di neraka ya Allah. Ini kami mau mengangkatnya dari neraka dibawa ke dalam surga. Ya Allah Ta'ala bawainya janjinya situ kawan. Siapa tahu ada yang masuk neraka, bawai juga masuk ke dalam surga. Dijemput kawanan di dalam neraka. Ada riwayat ketika tidak. Tolong menolong, saling memberi syafaat. Ada juga riwayat.
Jadi jangan meremehkan, kita duduk-duduk di majlis seperti ini bisa saling tolong menolong, syafaat, beri syafaat, terutama di akhirat. Orang yang paling bingung adalah orang Rasulullah majlis. Karena di akhirat harus mengurus urusannya semua. Kenapa? Ada Tuhan, kita tolong manusia kan? Ada dewa Tuhan. Orang yang paling bingung, orang yang paling berat perkaranya, orang yang jarang ke majlis. Karena harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Ada Tuhan. Kita banyak waktu kita nyaman urusan. Dicapil ada Pak Tuhan, apa urusan? Masuk pulang ke kecamatan ada Pak Tuhan, nyaman urusan. Masuk pulang anak pelaksir di kepolisian ada Pak Tuhan, nyaman urusan. Pak Tuhan banyak nyaman urusan. Orang malah KTP kita tahu bulan belum tentu, bulan-bulan belum tentu kita saat 2-3 hari itu ambil aja. Karena ada Pak Tuhan itu dunia. Akhirat harus punya Pak Tuhan, terutama orang-orang yang tak banyak ibadahnya dari kita. Kawan nih orang-orang ahli ibadah yang tak banyak dari kita. Yang wow. Bahkan jika perlu bayari makanan itu sekali-kali dapat ibadah orang tak banyak ibadahnya dari kita. Kawan kita banyak ibadahnya dari kita. Kawan bisa kawan ibadahnya rajin dari kita. Teman-teman di warung bayar sekali. Kenapa? Itu makanan yang dimakannya jadi darah, jadi daging, jadi ukuran. Sembahnya ibadah, mau karena mau kita dapat pahala. Kenapa? Pernah nanam sahamnya, saham kita ada nanam di situ. Baik. Mana qasomalu abdin bin sedekah. Kita ini harus ditanamkan dalam hati. Kadang mengurangi rezeki kita ini memberi orang. Kita harus yakin kita itu hadis Nabi. Untuk memberi orang karena pasangan orang kita susah. Beri keluarga. Nah susah-susah tadi. Jangan melarang rezeki kita. Dari lahir ke mana-mana. Miskin kita. Baju isi telanjang kita ulang miskin adalah bawa duitnya adalah kalau ATM lahir kalau sudah kartu ATM sekian saldonya ATM BCA pulang namanya dan miskin berdatang. Kalau miskinan kita lahir gigi miskinnya kita orang gigi adalah gigi dari lahir ada. Wih, alhamdulillah kita ada ini, ada itu lah. Ini dari Allah. Orang bertanah sugi, orang bertanah bedui, cuma takdirnya kita. Pokoknya tabarok lebih daripada keluarga yang lain. Lalu ada yang minta bantuan, bagus namanya. Bagus kawan. Ujian terberat bagi orang yang berduit itu, ketika uangnya dipinjam oleh keluarga yang ujian terberat itu ya. Ujian yang lain awalnya anak-anak menjalani. Jadi ujian orang sufi itu bukan saingan bisnis, bukan banyaknya orang menghiri lalu mencelakai itu ujian biasa, ujian paling berat yang belum tentu bisa dilewati oleh orang Badui ketika uangnya dipinjam oleh keluarganya yang lain. Itu belum tentu kita kalah. Lepas dari ujian tersebut. Kita jangan keluarga maaf yang belum tentu kita ijani ya. Itu hal belum tentu kita ijani. Padahal namanya nama muda makanya padahal ada jadi itu awan Tuhan ya. Itu awan Allah Maha. Kadang-kadang kita hendak menjadi belum tentu bisa setuju. Menjadi bisa modal kelabing usianya hidup itu. Usahanya yang mahir percaya ya kita mahir. Tidak usah diijani yang lain aja. Jadi berat.
Syaitan itu paling takut. Yang ditakutkan oleh syaitan itu apa? Apabila manusia beribadah dan ibadahnya sedekah. Ittaqunna walau bisidqi tamr. Itu kan Aisyah didatangi peminta-minta kedua anak, peminta anak. Dasar meminta bujur, miskin bujur. Lain peminta ini ya, bawa anak siapa? Di bawah 7 ya. Bergantian artinya hari anak itu dibawa. Karena pas melihat program lain pulang anak digendong punyanya sendiri si anak. Anak orang lain. Ada yang disebut anak sih. Ya Aisyah adakah engkau kami makan minta apa? Kalau ada yang bisa kami makan kami baru makan bawaan. Masuklah Aisyah ke dalam rumah. Di dalam rumah pencariannya sekalian ada 2 butir kurma. Padahal kita sampai makan lawan Rasulullah seperti seorang makan siang lawan Rasulullah. Cuma waktu ini banyak lapar banget. Lalu dijulurkan kurma tersebut kepada si ibu dan si anak tadi. Diajarnya karena anak lapar, lalu disuruhnya kurma kepada pas anak mamanya hendak menyuap, lalu direbutinya nangkit mama itu tidak si anak. Maka dibagi 2 oleh si ibu. Diberikan sama mamanya. Kalau anak masih lapar, anaknya harus menangis Aisyah. Ceritakan kepada Rasulullah. Jangannya lagi itu anak diberi lagi, maka ada lagi. Ya Rasulullah, rumah tinggal 2 butir itu, belum beriakan ada makanan kita minum baju aja, belum beriakan kalau meminta mudah. Apa kata Rasulullah? Ittaqunna walau bisidqi tamr. Sapanggal kurma kita sedekah itu akan menghalangi kita nanti di akhirat pahalanya itu dari panasnya api neraka. Apabila butir sepanggal kurma ya Rasulullah, kau menghalangi kita dari panasnya api neraka sedekah. Apalagi tadi dari itu. Tidaklah ketika kita sedekah kecuali kita sedang menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ketika sedekah memberi uang. Makanya ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Orang Islam yang paling baik itu kayak apa ya? Maka kata Rasulullah, it'am memberi makan orang, sedekah lawan orang. Rasulullah pada memandangkan sholat semalaman itu yang paling baik. Kalau misalnya yang paling ada tuh orang semalaman sholat siangnya puasa ada, tapi it'am ibadahnya biasa-biasa, yang wajib-wajibnya dari sini. Wayan berjamaah, wayan kada, kopi hadiah, wayan tinggal, wayan kada. Cuma beri. Wow, amanah di surga di kampung. Yang seria-rianya orang sedekah itu masih ada pahala yang lain. Apa itu fulusu menggembirakan orang yang menerima. Ria orang kok sedekah kamera diupload orang sana kemari. Seandainya tidak berpahala, masih ada pahala yang luar biasa yang didapatkan. Apa? Itu fulusu menggembirakan hati orang. Dalam satu riwayat, pahala yang terbesar sesudah amalan yang wajib atau pekerjaan yang wajib adalah itu fulusu menggembirakan orang. Pahala terbesar kedua sesudah mengerjakan yang wajib. Maka semalas-malasnya orang ahli sedekah jadi hina-hina, jadi celah-celah. Orang buka masjid jarang terlihat. Ya. Jumat ya jarang terlihat, Jumat juga sih. Ya. Mau sering di Makkah kalau saya di Jumat ya nggak tahu deh. Tapi ahli sedekah masih kita beri ada rezeki sambil 5 saat ada rezeki sambil ada rezeki pasir sedikit 2 karena terlihat sih juga masih harus ada celah-celah.
Gak usah disambati. Kenapa? Kurang ahli sedekah itu biasanya as-sadaqah tadfa'u mi'atasu. Ya tadi sedekah itu menolak mati kadai suul khotimah. Biasanya orang-orang ahli sedekah itu suatu saat ketika akhir hayatnya kan itu biasanya di husnul khotimah kepada Allah. Tadfa'u mi'atasu. Sedekah itu menolak dia mati suul khotimah. Jadi ini celah-celah orang ahli sedekah. Allah itu mudah aja hendak menjadikan rajin ahli ibadah itu bukan aja bagi Allah. Jadi ujian terbesar, terberat ketika keluarga kita meminjam duit berat. Nyata kita dengan berobat dan jadi hendak menolongi belum tentu bisa kita hendak belum tentu ini setuju. Ya, ada duitnya minjam dulu apa? Amal pensiunan cair gaji pensiunan dengan cair kena apa daya ini. Mama ikan tuh anak buat tuh mau sekarang betul tahu. Kalau hampir pada murid lagi kita hendak apa? Hendak menolong ini belum tentu setuju. Tidak usah tanyain. Jangan sampai yang lain kamu kita tak usah. Kena mahir kalau kita harus. Yang lain banyak aja ada duit sebenarnya. Karena kita terbiasa sudah menolong, tapi kita harus coba sekali-kali dia dibantu dia aja. Supaya tahu nggak sampai yang lainnya membantu ada. Macam-macam alasan berat. Kan jadi saya tahu paling takut kan kalau kita beribadah sedekah. Karena sholat sudah dibiarkan syaitan, biar aja lihat dia paling 3 rakaat apa rakaat selesai. Biar dia sholat tahajud paling malam ini aja esok harian dia. Iya. Kadang-kadang dibiarkan kita ketika ibadah. Tapi ketika sedekah dihalangnya, kita ditahannya dengan berbagai macam gertikan dalam hati kita, sehingga kita jadi sedekah. Lihat orang peminta kita harus dari itu mustahil marah gitu. Kisah ada berbaptis, itu bukan salah pasti dibaptis terus dari saya tentu itu. Padahal sedekah itu diberikan kepada orang yang kaya sekalipun tetap berpahala. Diberikan kepada orang yang miskin tetap berpahala. Rasulullah itu menerima hadiah sekalipun dari atau untuk orang kaya. Rasulullah itu mampu diberi hadiah dari masjid. Raja-raja diberi hadiah oleh Rasulullah. Raja itu kurang apa sedih. Kenapa tetap berpahala? Cuma saya tadi sering takutnya dosa tidak dosa. Sayangnya kita tetapi ke rumahnya itu duit itu jadi memang harap dari rumahnya. Jadi saya tetap kali jadi tadi. Dan meminta-minta nama keliru anak-anak itu harus dibeli itu. Jagai sanja-sanja dengan Anda tuh orang ambil. Jadi orang ambilnya tuh kendaraannya harap, mobilnya harap, ambil itu bisa dibeli mahir gitu. Tadi jadi sedekah. Saya tentu harap itu. Padahal dalam hadis lagi jelas, sekiranya peminta-minta itu datang dalam keadaan bertunggangan kuda atau farashin, udah bertunggangan kuda, jangan nabi kuda itu haram. Motor lah masa kita ini. Beri ya Rasulullah. Pun ada beri tetap berpahala. Peminta-minta pakai pajero, pajero, seorang pada ibu minta-minta pakai pajero, beli ya Rasulullah. Beli tetap berpahala. Saya kata jangan stylenya itu, sugi aja. Ya peminta-minta kita beri ya. Itu hal kita dari hebatnya syaitan.
makin sedekah makin tambah jauh kita dengan apa? Dengan apa? Dan sedekah itu akan dilupakan oleh syaitan dan akan diubah oleh syaitan ketika ada kritik tentang sedekah. Seorang imam syekh dalam kitab itu disebutkan memanggil anak muridnya ketika beliau masih ada di hammam. Hammam itu kayak kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Panggil anak murid, kemudian dilepas gamis beliau, lalu kata tuan guru tadi, syekh tadi, berikan gamisku ini kepada si fulan. Diambillah oleh anak murid tadi, diberikan sebulan. Selesai, lalu bertanya kepada tuan guru tadi, wahai tuan, bahasa kitanya jangan sampai tutup makan pak tadi dari kamar mandi keluarkan, keluar dulu dia, hanya menjolong gamis pianto. Ya Allah, ini kenapa pian masih dalam hammam, masih dalam kamar mandi pun ya Allah. Keluar tangannya aja, nah, beri akan nasi apa? Awak kelihatan, masih di hammam, masih di kamar mandi. Jangan itu makan mampir tuh keluar dari kamar mandi. Uji sidin, ketika aku di kamar mandi tadi tergertik ada niat baik di hati hendak memberi si fulan itu berobat si baju hendak memberi. Amun aku menghadapi keluar dari hammam nih, nunggu selesai dalam hammam nih, dalam kamar mandi menghadapi keluar, usia itu diganggu oleh syaitan. Mau diganggu oleh syaitan, jadi aku sudah aku itu tuan guru besar, ulama, syekh. Ketika ada niat hendak berbuat baik langsung di kamar mandi itu, karena pasti dia harus syaitan. Itu hanyalah dapat arisan gitu namanya. Kita dimasakin memberi masih gitu, masak samin itu adalah kesalahan karena kalau orang arisan langsung janganlah kesalahan jangan lambat kena itu berkurang 2,5 lambatnya kita jangan tiba banyak rasanya berlimpah 2,5 kita itu saknya hari apa hari anunya pas tekan hari anunya kena aja lagi obatnya yuk pakai duitnya kena aja ayo dapat arisan bila belum dapat arisan padahal ya bila akhirnya tepakai aja ini anak tuh kayak bayar kuliah aja sama kena gila yang gue sakit kayaknya ada jadi sampai tutup masih kita jadi penyumbang para tutup dah masih kita jalan ada yang nyumbang ada berkurang harta kita nyumbang tuh ada berkurang pertama pahala kita di akhirat gantiannya 10 sampai 700 kali lipat gantian Allah. Ada di dunia di akhirat orang kenapa mati itu meninggal itu orang pada bahan kenapa bahan dibalas di dunia sedekah dibalas di dunia lancar rezekinya mudah rezekinya kenapa bahan dibalas di dunia jangan di akhirat terjapang ya Allah perlu banget di akhirat masalahnya akhirat itu neraka surga itu aja lagi di dunia biar kau ada dibalas tuh balasan sedekah di dunia kau aja begawi cari duit kau aja berangan-angan manusia jaganya dari itu balasan Allah benar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di dunia di akhirat aja jauh di dunia nyaman di akhirat artinya merasakan selamat semua berangan-angan seperti itu. Jadi ketika kita sedekah sudah walaupun sunyi kita harus bapaknya mencari duit yang habis benar-benar sedekah jalan terus. Mungkin Allah menyediakan balasan sedekah itu di akhirat. Jadi bisa aja seperti itu. Karena mesti di dunia. Jadi kadang mengurangi pahala, kadang mengurangi harta kita, jika kita
tiga kita sedekah. Jadi jangan malas ada rezeki, ayo. Ma'akalta fa'afnaita. Tidaklah yang kita makan kalau harta yang kita cari siang malam kita makan, tidaklah yang kita makan kata Nabi kecuali jadi kotoran. Senyaman-nyamannya makanan kita makan malam tuh pagi dibuang juga kan disenya kan, jadi kotoran aja. Wa ma labista fa'afnaita. Wa ma labista fa'afnaita. Dan tidaklah harta yang kalian cari kemudian kalian belikan ini, belikan itu, belikan pakaian. Fa'afnaita, maka pasti akan jauh ya, tukarkan kendaraan buruk, tukarkan mobil buruk ya, malah rumah hancur ya, lawas-lawas, tukarkan baju jabuk ya. Wa ma tasaddaqta fa'afnaita, yang kalian sedekahkan itulah yang kekal, kata Rasulullah. Bahkan yang kita kumpul itu pun rebutan ahli waris. Kita obat mahara dua aja, tanah luas, emas banyak, itu mahara dua kan itu kita. Mati kita rebutan ahli waris. Jadi rebutan ahli waris. Nah kita masuk akal kecelengan itu, buat apa? Itu di kita. Maka kalau kita masukkan 2.000, dia kita 2.000 juga. Masukkan 2.000, akhirat 2.000. Sibuk karung-karung, kabur mau karung-karung lah, duit biar dia dibuka 2.000 udah tahu. Karung-karung 2.000, syukur juga dari apa? Syukur juga. Kita nih duit juta-juta, kalau kita simpannya belas-belas ada, 16-16, puluh-puluh ada. Itulah masjid hebatnya syaitan. Kadang ingat anak bawa 5.000 sebelum ingat. Masih kita tahu kita membangun ya. Duit ada, juta-juta, belas-belas, puluh-puluh, 5.000 ingat tidak? Kotak amal ada aja. Padahal itu yang jadi sama kita dia. Hebatnya syaitan luar biasa. Acungkan jempol untuk syaitan ya. Bapik syaitan. Wa nafsu qala hal min mazid. Nafsu itu selalu berkata apa? Hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Tambahi lagi tabungannya, tambahi lagi investasinya. Duit kumpul sekian juta, tukar sebelah sana, tukar di sebelah sana. Bini emas pulang digedeli. Sampai puding bawa bunil, panjang telinga saya ini. Kalau berat tenangan bunil. Itu mau kita yakin mati kalau bukan ahli waris. Wassalam, selamat tinggal. Ahli waris nangis itu tadi ya. Hari ketiga itu lagi warisan kan. Tahu di gimana keretanya kan. Ada yang ke perumahan, yang ke rumah, ada yang ke dealer, ambil kendaraan, ambil motor, macam-macam. Kita siang malam mau pulangkan gigit jari di kubur. Dihaulis tak tahu sama sekali ya, dihaulis tak sekali ya. Jadi yang mengharap kita di anak dan disertai anak, kalau usaha yang sudah aja ini belum tentu disertai anak. Duit kita yang simpanan kita itu, investasi kita itu belum tentu disedekahkan untuk kita. Habis pakai ini, pakai itu. Utang yang harap dibayari anak, ada aja anak 3 anak, tanangannya utang besar kemarin ada aja anak, iya membayari akan ya, membayari akan, mungkin ada membayari akan besar kita. Nabi aja kadang mau bayarkan orang di utang, bayari. Yang mengharap anak-anak bayari itu beda dengan anak-anak lain. Ada ibu-ibu ya. Mamanya nih, gue yang disebut tanggal sekian itu ditanya meninggal, ditinggal anak-anak, anak-anak motor, gue rumah ganda, usaha ada. Ketika ditagih lawan anak itu usaha dia lawan mama, pada semua lagi masing-masing punya usaha
urusan biar orang kalau bayarnya. Bapak kayak datang ke kubur sih di sana ya. Sekarang datang ke kubur, urusan sana di kubur. Anak sampai yang kayak itu ya, berduit kan. Tapi bang, puluh berapa juta gitu ya, madahkan. Itu laki yang anak dan bayar belum tentu ini setuju ya. Itu abahnya yang semua sepupi tahu lah biar gitu. Anak bayar mungkin mama semua sepupi gitu ya. Tadi jadi membayangkan sepupi hanya ada jadi. Nah itu jadi jangan mengharap anak gitu. Seorang makanya kan kata Imam Hasan al-Basri di sini, aku kalau masalah rezeki tidak pernah tergesa-gesa dari istirahat, mengantuk, waburi. Jadi kamu tergesa-gesa. Kenapa? Karena sudah yakin sudah rezekiku walaupun aku sakit, karena tulang tempat gawian tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Apa rezeki? Kenapa harus tergesa-gesa? Coba punya berapa miliar masih di ya. Kada ingat ya, beli lagi di rumah hadamnya kan. Tipu uang digas. Aku merah raja berapa miliar bisa saja di itu karena kamu pikir kayak gitu. Kada hilang rezeki itu diambil orang kada. Bujur itu kada hilang cuma saya di bos yang melapor ya saya di bos lagi saja. Masalah rezeki aku santai sih. Ibarat duit kita tuh di ATM, di bank sudah kartunya kita mengikuti ada di dompet pinnya kita yang tahu dengan Allah aja pinnya apa ya. Bini pada tahu aman kada tuh ya aman duit kada ada yang kurang aman sudah ATM-nya udah kita pinnya kita itu masih lebih aman lagi rezeki kita. Rezeki kita yang dijamin orang lebih aman lagi tidak akan diambil oleh orang. Namun apa yang masih kebobolan itu masih banyak orang hilang ambil duit kada hilang duit saldonya ada jatah itu kita lebih aman begitu. Jadi kalau usah tergesa-gesa aman Maryam dingin bawa istirahat mau ngantuk bawa guling bawa berapa dulu singkal awak bawa urut dulu santai aja. Tapi kalau ibadahku jadi ibadah pada ada orang mewakili Petrus sama Yesus dan dia yang ada kesedihan adalah yang berbeda. Makanya aku rajin kawan sisi. Aku rajin sholat. Kenapa tidak ada orang yang bisa mewakili sholatku? Petrus sholat zuhur, ulur, sholat zuhur kena pahalanya segantian. Ada. Makanya aku berhebat kalau masalah ibadah di sini. Kenapa? Ada yang bisa mewakili ibadah. Tapi kalau masalah rezeki aku santai, kenapa? Orang pada kalau menyumbang bagian itu ya sih. Itu jadi tenang, sudah masalah rezeki. Nah, jadi kembali lagi. Maka selanjutnya yang diangan-angan Jibril sesudah menjalankan satu ulama ini, kita jangan meninggalkan yang diangan-angan Jibril. Kenapa? Pahalanya itu besar. Jadi pertama sholat berimaman, karena kalau rutin besar kata Jibril. Yang kedua mujalah satu ulama, yakni semajlis dengan ulama di majlis kita ni. Walaupun pada majlis ulama, anggaplah kita ni lain majlis ulama karena ada ulama, ya majlis orang-orang baik ya. Supaya kita ni di akhirat bisa saling tolong menolong, saling memberi berupa pahala, saling menyelamatkan. Selanjutnya nanti yang diamanahkan Jibril yang sama ini pun banyak pahalanya adalah iyadatul marid, mengilangi orang gaji. Jadi ini kan biasanya 7 perkara ini diamanahkan Jibril. Ya Rasulullah, kenapa? Mengingat pahalanya besar, maka kita jangan meninggalkan 7 ini karena pahalanya luar biasa. Itu nanti kita sambung wa iyadatul marid, mengilangi orang gaji. Wallahu a'lam. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله ذكر لا إله
من الله الوارث الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه جل وعلا عليه وعلى أجمعين وسادة الصحابة والتابعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بإحسان أهل المعاد الشريفة والذكي وقوة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر لهم واسع منزلهم ونور قبرهم وادخلهم جنتك الواسعة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.